warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Sudah, kalau belum nanti istirahat sarapan ya, Mbak. Iya, Ya. Terus sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa dipimpin oleh Mbak Tares. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi data. Nah, kalian sudah belajar di rumah tentang bangun ruang. Ada yang tahu bangun ruang itu apa saja? Oke, dia Mbak Bila, silakan. Seperti yang kita udah pelajari waktu SD itu, bangun ruang ada lurus, belok, prisma, lunas, Bu. Lunas, bangun ruang itu ada banyak ya. Ada tatung, ada balok, ada kubus, ada prisma, limas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang prisma. Ada yang tahu prisma itu apa saja? Lupa. Oke. Prisma itu ada beberapa bentuk ya berdasarkan alasnya. Jadi alas dan atapnya sama bentuknya. Ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5 dan seterusnya. Nah, tujuan pembelajarannya pada hari ini yaitu peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan volume prisma dengan tepat melalui model problem based learning. Kegiatan pembelajarannya ada pendahuluan, permasalahan, kemudian penugasan individu, presentasi, dan refleksi. Kita ke pendahuluan. Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Terdapat beragam budaya dari suku bangsa, dari mulai suku bangsa, rumah adat, tarian adat, jajanan tradisional, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah gambar rumah adat Joglo. Rumah adat Joglo berasal dari Jawa Tengah. Joglo merupakan rumah adat yang ada di Jawa Tengah. Joglo memiliki bagian terdiri dari pendopo, peringgitan, dan juga omah dalam atau omah jero. Jadi biasanya rumah Joglo itu ada beberapa bagiannya. Terus setiap bagian itu memiliki nilai filosofis tersendiri. Nah, menurut kalian atap paling atas dari gambar rumah adat Joglo ini bentuknya seperti bangun ruang apa? Prisma. Prisma segi berapa? 4. Kita lihat juga. Oh, seperti Di situ ada atap paling atas rumah adat Joglo. Kalau kita buat garis ya, nah jadinya seperti itu. Bentuknya seperti prisma segi 3. Kita ke permasalahannya. Ada yang mau baca? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Yun. Permasalahan. Rumah Joglo di samping memiliki atap yang berbentuk prisma dengan alas segitiga. Diketahui alas dan tinggi segitiga 2 dan 3 meter, sedangkan tinggi prisma 4 meter. Volume dari atap rumah Joglo tersebut adalah. Ada yang bisa menghitung volume prisma? Ada yang tahu rumusnya? Belum tahu. Belum tahu. Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Bila. Volume prisma itu luas alas kali tinggi, bukan? Ya betul. Volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi prisma. Jadi nanti luas alasnya itu tergantung alasnya. Ada
3, bisa segi 4 dan segi 5. Ya. Nah, kita ke penyelesaian dari soal tadi. Rumus volume prisma yaitu luas alas kali tinggi. Karena tadi prismanya prisma segitiga, maka luas alasnya kita pakai luas alas Segitiga. Jadi luas alas segitiga apa? Setengah alas kali tinggi. Jadi kita langsung ke sini ya. Volume sama dengan setengah kali alasnya 2 meter dan tingginya 3 meter. Tinggi segitiganya, tinggi alasnya. Lalu dikalikan 4. Ini tinggi prisma. Jadi setengah kali 2 kali 3 kali 4. Volumenya sama dengan 12 meter. Jadi sampai sini paham? Paham. Nah, selanjutnya adalah LKPD. Jadi nanti Ibu akan bagikan LKPD kepada masing-masing dari kalian. Kemudian kalian bisa mencari solusi dari permasalahan yang ada dalam LKPD tersebut. Waktunya 15 menit ya. Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya. Ini maksudnya apa, Bu? Oh, ini persegi apa? Disebut segini ini, Bu. Yang sama contohnya. Ya, jadi kita bahas bersama-sama. Oke, sekarang kita bahas LKPD-nya. Di gambar LKPD masing-masing bisa dilihat itu ada kue lapis. Jadi Ibu pergi ke pasar membeli beberapa jajanan pasar untuk acara pengajian rutin keluarga besar. Ibu membeli kue lapis, kuaci, lemper, dan lepon. Kue lapis yang awalnya berbentuk balok, jadi awalnya iris ya, dipotong, itu kue lapisnya berbentuk balok. Karena terlalu besar, akhirnya diiris menjadi 2 bagian sehingga bentuknya menjadi seperti yang ada di gambar. Jadi 2 prisma segitiga. Kemudian kita ke nomor 1. Berdasarkan gambar di atas, bagian balok ketika dipotong menjadi 2 bagian masing-masing akan membentuk bentuk ruang apa? Prisma. Ya betul, Mbak Nares, prisma segitiga. Lalu yang kedua, cara menentukan volume salah satu bangun ruang dari balok yang sudah dipotong adalah kita ke rumus. Karena tadi ini setengah dari balok, jadi volumenya itu cara mencarinya adalah setengah kali volume balok. Lalu volumenya sama dengan volume balok berapa? Kali M Panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian karena alasnya berbentuk segitiga, maka panjangnya kita ganti alas, lebarnya kita ganti tinggi. Jadi volume sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Tinggi prisma. Nah, bisa disimpulkan bahwa volume prisma segitiga adalah Luas setengah luas alas kali tinggi luas alas kali tinggi prisma. Terus kita ke nomor 3. Siapa yang mau maju nomor 3? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Yuyun.
jeli. Udah Bu. Oke, silakan dijelaskan dulu Mbak Yuyun. Baik, saya akan menjelaskan jawaban dari nomor 3. Nah, itu pertanyaannya, jika satu bagian dua lapis yang sudah diiris memiliki panjang alas 4 dan tinggi 5, serta tinggi dua lapis yang 6, maka volume dari dua lapis tersebut adalah, karena rumus volume dari prisma itu luas alas segitiga kali tinggi prisma, maka di situ diketahui volume sama dengan setengah kali alas kali tinggi dari segitiganya itu kan 4 dan 5, dan dikali dengan tinggi prisma. Jadi volume sama dengan setengah kali 4 kali 5 kali 6, karena tinggi prismanya 6. Kemudian setelah dihitung akan didapatkan 60. Jadi volume buah lapis adalah 60 cm kubik. Apa ada jawaban lain? Kita ke bagian terakhir yaitu refleksi. Nah, apa yang sudah kalian pelajari selama pembelajaran kita tadi? Ada yang mau menyampaikan? Oke, silakan Mbak Bella. Tadi kita mengamati bentuk atap rumah joglo itu berbentuk prisma segitiga. Lalu mengetahui volume, mencari volume dari prisma segitiga. Kalau tadi dikasih contohnya kue lapis. Oke, terus bagaimana cara menentukan volume prisma? Ada mau jawab? Oke, silakan Mbak Nares. Kita harus mengetahui dulu alasnya itu berbentuk segitiga atau segi 4. Kemudian kita kalau dia segitiga berarti rumus volumenya itu setengah alas kali tinggi dikali tinggi prisma. Sudah ya, apa ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Cukup ya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang penemuan limas. Jadi kalian bisa mempelajari terlebih dahulu di rumah. Ya. Ya Bu. Ya Bu. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum ditutup kita berdoa bersama dulu. Silakan dipimpin oleh Mbak Yuyun. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.